Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Yosef Nurjaman Alamsyah, SSN MSN, dengan nomor induk dosen nasional 002 80 88703. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Teknik Dasar Alat Tepuk pada program studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bagian pengajaran dalam mata kuliah Teknik Dasar Alat Tepuk. Mata kuliah Teknik Dasar Alat Tepuk merupakan mata kuliah wajib prodi yang tergolong kepada mata kuliah praktik dasar, sehingga harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa prodi karawitan. Kode mata kuliah ini adalah SKW 4116 dengan bobot 2 SKS serta ditempatkan pada semester 1. Mata kuliah ini membekali para mahasiswa mengenai pengetahuan tentang sejarah singkat kendang Sunda, peta perkembangan kendang Sunda, jenis-jenis kendang Sunda, aspek organologi kendang Sunda, dan konsep teoritis estetika kendang Sunda, serta mempelajari teknik, konsep, dan prinsip dasar menyajikan kendang Sunda dalam struktur penyajian rerenggongan, embat sawilet, dan embat dua wilet. Melalui materi perkuliahan ini, mahasiswa memiliki kemampuan akhir, yakni menjelaskan konsep teoritis estetika kendang Sunda dan mampu mempresentasikan, merumuskan, menjalankan, dan mempraktikkan teknik dan konsep dasar menyajikan kendang Sunda dalam struktur penyajian rerenggongan embat sawilet dan embat dua wilet sebagai dasar keterampilan yang diperlukan untuk perangkat analisis bidang karawitan dan pondasi profesi kesenimanan. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 8 CPL yang selanjutnya disebut capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu 1. Mampu mempraktikkan dasar-dasar memainkan kendang Sunda sesuai kaidah etika karawitan Sunda sebagai simulasi dalam menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kedua, mampu mempraktikkan dasar-dasar memainkan kendang Sunda dengan teknik, konsep, prinsip, dan struktur yang tepat sebagai simulasi sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menguasai konsep teoritis estetika kendang Sunda yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan dalam karawitan Sunda. 4. Menguasai konsep dasar menyajikan instrumen kendang Sunda yang diperlukan sebagai pondasi profesi kesenimanan. 5. Mampu mengerjakan tugas atas kinerja sendiri sebagai simulasi kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 6. Mampu menuliskan notasi kendang Sunda sebagai simulasi dalam mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 7. Mampu mempresentasikan konsep estetika kendang Sunda yang diperlukan sebagai unjuk kerja keterampilan menyajikan seni karawitan Sunda. Kedelapan, mampu mempresentasikan dasar-dasar keterampilan menyajikan instrumen kendang Sunda pada tingkat terampil yang diperlukan sebagai pondasi profesi kesenimanan. Capaian pembelajaran mata kuliah tersebut kemudian dikembangkan menjadi 9 sub CPMK yang diaplikasikan ke dalam 14 kali pertemuan. Diantaranya adalah yang pertama, mampu menjelaskan sejarah, peta perkembangan, organologi, jenis-jenis kendang Sunda,
fungsi dan kedudukan kendang dalam karawitan serta konsep teoritis estetika kendang Sunda. Yang kedua, mampu menjelaskan dan mempraktikkan dasar-dasar garap kendang Sunda meliputi sikap duduk, teknik membunyikan, dan sistem tulis baca setiap bunyi kendang. Ketiga, mampu menjelaskan dan mempraktikkan ragam dasar garap kendang Sunda bentuk rerenggongan empat sawilat. Keempat, mampu merumuskan dan menjalankan rangkaian dasar garap kendang Sunda dalam struktur penyajian bentuk rerenggongan empat dua bilah. Kelima, mampu menyajikan kendang Sunda dalam struktur penyajian bentuk rerenggongan empat sawilat. 6. Mampu menjelaskan dan mempraktikkan ragam dasar garap kendang Sunda bentuk rerenggongan empat dua bilah. Mampu menjelaskan dan mempraktikkan ragam dasar konsep peralihan empat garap kendang Sunda dari empat sawilat turun ke empat dua bilah. Kedelapan, mampu merumuskan serta menjalankan konsep dan prinsip dasar menyajikan kendang Sunda dalam struktur penyajian bentuk rerenggongan empat sawilat turun empat dua bilah. Kesembilan, mampu menyajikan garap kendang Sunda dalam struktur penyajian bentuk rerenggongan empat sawilat turun ke empat dua bilah. Bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah 1. Pengetahuan tentang sejarah, peta perkembangan, jenis-jenis kendang Sunda, fungsi dan kedudukan kendang dalam karawitan Sunda. Yang kedua, teknik membunyikan kendang. Yang ketiga, ragam dasar garap kendang dalam empat sawilat dan empat dua bilah. Keempat, konsep, prinsip, dan struktur penyajian kendang Sunda dalam empat sawilat dan empat dua bilah. Mata kuliah teknik dasar alat tepuk merupakan mata kuliah praktik untuk mengasah keterampilan dalam memainkan alat musik. Dengan demikian, mata kuliah ini dilakukan dengan cara tatap muka dengan menerapkan unsur DIA, yakni delivery, interaction, dan assessment di dalamnya. Delivery atau transfer ilmu dilakukan dengan menggunakan metode 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, yaitu pemberian materi di mana dosen melakukan tutorial praktik kepada mahasiswa yang terkait dengan materi pembelajarannya. Ketiga, discovery learning, yaitu pemberian materi pembelajaran melalui diktat, alat bantu perkuliahan dalam bentuk audiovisual yang telah disediakan oleh dosen atau referensi lain yang disediakan di berbagai media yang direkomendasikan oleh dosen. Interaction dalam mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan metode 1. Diskusi, 2. Small group discussion antar kelompok mahasiswa, yang ketiga role play simulation, di mana mahasiswa saling bertukar peran sebagai pemberi dan penerima materi pembelajaran, dan keempat cooperative learning dalam tugas praktek penyajian alat musik kendang secara ensemble. Asesmen dilakukan dengan menggunakan metode non-tes dan tes. Non-tes dilakukan dalam bentuk keaktifan di kelas, membuat makalah, dan presentasi lisan secara individu. Kemudian tes dilakukan dalam bentuk praktik memainkan dan menyajikan alat musik kendang dalam pertunjukan sederhana yang dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan demikian, asesmen dalam mata kuliah ini dirancang menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah yang pertama, keaktifan di kelas memiliki bobot 10%. Yang kedua, tugas individu yang memiliki bobot 10%. Yang ketiga, praktek ketika ujian tengah semester bobotnya adalah 30%. Dan praktek ketika ujian akhir semester bobotnya adalah 50%.
Selanjutnya akan disajikan proses perkuliahan pada mata kuliah Teknik Dasar Alat Tepuk dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana yang sudah kita diskusikan di video sebelumnya bahwa sekarang atau pertemuan ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan perihal pengetahuan tentang Sunda, dasar-dasar mengenai alat tepuk. Khususnya alat tepuk ini adalah lingkupnya adalah kendang Sunda ya, karena kita tahu bahwa alat tepuk ini sangat banyak ya modelnya. Kendang Sunda bisa terbang atau rebana, kemudian jimbe dan sebagainya, bahkan di kesenian atau alat musik di Nusantara pun banyak ya. Baik teman-teman, kita sekarang akan mendiskusikan perihal pengetahuan kendang Sunda. Apa saja di dalamnya? Kita akan mendiskusikan perihal pengertian kendang Sunda itu sendiri. Kemudian yang kedua, berdiskusi tentang sejarah singkat tentang kendang Sunda. Kapan, ada di mana saja, kapan mulai masuk ke kita. Kemudian selanjutnya yaitu tentang fungsi dan kedudukan kendang Sunda di dalam karawitan Sunda. Karena karawitan di Indonesia bukan hanya di Sunda saja ya. Kemudian selanjutnya ragam sejak kendang dalam karawitan Sunda. Ada kendang apa saja di Sunda ini, gitu ya. Baik, berikutnya kita akan mulai untuk berdiskusi tentang pengertian kendang Sunda. Pengertian kendang Sunda menurut sudut pandang etimologis, jadi menurut Bambang Yudhoyono, kendang berasal dari kata ken dan dang. Ken adalah kendali, kemudian dang berasal dari kata pada, yang artinya adalah terang atau ada yang disebut juga cahaya. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan penerangan. Jadi kendang adalah instrumen untuk memberikan penerangan, kendali dalam sebuah sajian seni kalau dianalogikan bisa mengatur tempo dalam sajiannya, kemudian memberikan nuansa. Nuansa dalam hal ini adalah bisa ramai, bisa sedih, bisa memberikan aksentuasi terhadap gerak-gerak yang diiringi oleh kendang itu sendiri. Nanti lebih lanjut kita akan bahas lebih detail ya. Kemudian pengertian kendang menurut sudut pandang epistemologis. Saya mencatat di dalam buku yang ditulis oleh Pak Sunarto bahwa kendang adalah salah satu waditra yang keberadaannya sangat dominan pada beberapa penyajian perangkat atau ensemble dalam karawitan Sunda. Baik dalam karawitan mandiri maupun karawitan tari dan karawitan teater. Nah, berbicara dengan karawitan mandiri, karawitan mandiri itu bentuk penyajian karawitan hanya mengiringi sinden saja atau vokal saja. Jadi untuk karawitan itu sendiri. Kemudian karawitan tari dan karawitan teater sudah jelas. Karawitan tari pasti di sini adalah karawitan berfungsi untuk mengiringi estetika tari, dan teater untuk mengiringi estetika teater. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pengertian kendang menurut sudut pandang organologis. Nah, ketika kita berbicara organologis, artinya berbicara mengenai bahan-bahan terbentuknya instrumen kendang itu sendiri. Bahannya dari apa, mau seperti apa modelnya, kemudian ada apa saja di dalam kendang, dalam satu wujud kendang, gitu ya. Itu kaitannya dengan organologi. Nah, berkaitan dengan bahan, kemudian bentuk, bagaimana cara membuat kendang dan lain-lain. Nah, ini salah satu dosen dari ISI Jogja, Asep Syahbudin, menyebutkan di dalam bukunya bahwa pengertian kendang menurut sudut pandang organologis adalah alat musik membranofon yang terdiri atas dua sisi bidang tepuk, kanan dan kiri, yakni sisi bidang sebelah kanan tangan dan sisi bidang sebelah kiri tangan, ataupun sebaliknya. Membranofon itu adalah segala bentuk alat musik yang mempunyai membran, baik yang terbuat dari kulit, kemudian terbuat dari plastik, ya, ada juga yang terbuat dari dari triplek ya, dari bambu juga, dari kayu dan sebagainya. Yang pasti bermembran, itu alat musik membran.
Kemudian selanjutnya kita akan berbicara atau membahas tentang sejarah singkat dari Kendang Sunda itu sendiri. Nah, menurut bukti sejarah, kelompok Membranophone telah populer di Jawa sejak pertengahan abad ke-9 Masehi dengan nama, nih nama-namanya beda-beda ya setiap abadnya. Ada yang bernama Padadi, kemudian Pataha atau Padaha, kemudian Murawatau Murba, kemudian Merdangga, Merdala, Muraja, kemudian ada Panawa, kemudian ada Kahala, kemudian ada Damaru, dan terakhir zaman ini istilah-istilah tersebut saat ini namanya adalah Kendang. Nah, kemudian istilah Padahi merupakan istilah tertua yang dapat dijumpai pada prasasti kuburan candi yang berangka tahun 821 Masehi. Ini menurut Goris tahun 1930. Jadi istilah nama Padahi ini adalah istilah tertua untuk penamaan Kendang pada zamannya. Nah, istilah tersebut terus digunakan sampai dengan zaman Majapahit. Nah, jadi kita menelusurinya dari mulai zaman Majapahit ya. Karena di situ tertulis dari candi-candi peninggalan Majapahit. Di sini saya mengangkat beberapa candi yang memang di dalam candi tersebut terdapat bentuk atau gambar yang menyerupai dengan Kendang. Yang pertama, kita dapat melihat pada Candi Borobudur awal abad ke-9 Masehi. Lukisannya bermacam-macam bentuk Kendang seperti bentuk silindris langsing, kemudian bentuk toksimetris, kemudian ada bentuk kerucut. Ini saya catat dari bukunya Haryono tahun 8598. Kemudian yang kedua, terdapat pada Candi Siwa di Prambanan, ya, pertengahan abad ke-9 Masehi. Pada pagar langkah candi, Kendang ditempatkan di bawah perut dengan menggunakan semacam tali. Jadi sambil di tali tadinya. Kemudian, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, terdapat pada Candi Tegawangi. Candi Tegawangi ini candi masa klasik muda, periode Jawa Timur sekitar abad ke-14. Dijumpai relief seseorang membawa kendang bentuk silindris dengan tali yang dikalungkan pada kedua bahu. Jadi di talinya dimasukkan ke kalung, kemudian bisa disajikan secara mobile kurang lebih, atau misalkan sambil duduk juga dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, terdapat pada Candi Penataran, candi masa klasik muda. Nah, periode Jawa Timur sekitar abad ke-14. Relief kendang digambarkan hanya menggunakan selaput satu sisi dan ditabuh dengan menggunakan pemukul berujung bulat. Nah, di sini saya mencatatnya di buku Jakunst tahun 68 halaman 35 sampai 36. Kalau kita menganalogikan pernyataan ini seolah-olah seperti bedug ya. Bedug, kemudian satu membran dipukul menggunakan panakol ya. Kemudian, ini yang cukup penting yang harus kita ketahui. Menurut sejarah, kendang Sunda diperkirakan masuk ke Jawa pada masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Nah, ada pula yang menyebutkan bahwa masuknya kendang ke Jawa Barat itu bersamaan dengan proses penyebaran agama Islam di daerah Jawa Barat. Nah, hal ini ada benang merahnya dengan beberapa elemen yang terdapat pada wujud kendang yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman ketika membuat kendang. Ya, kemudian misalnya jumlah lubang di wengkunya, jumlah lubang di wengku yang berfungsi untuk membentangkan terawat, lubang tersebut berjumlah 9. Nah, dan ini dikaitkan dengan jumlah wali yang menyebarkan agama Islam, yakni berjumlah 9. Selain itu juga jumlah ahli-ahli yang terdapat pada kendang, yakni 9 biji. Ini juga dikaitkan dengan jumlah wali songo dan lain-lain. Jadi sejarah kendang ini sampai saat ini masih belum pasti. Karena kalau kita berbicara sejarah, pasti dibicarakan adalah kira-kira, kurang lebih dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kendang yang ada baik di dalam relief candi, kemudian yang ada di lingkungan kita ya. Nah, ini adalah kurang lebih kendang
Ini zaman dulu ya. Zaman dulu ini kurang lebih diambil tahun 1920. Dulu tuh kenangnya cuma satu dalam satu pertunjukan. Jadi nggak seperti sekarang banyak ya. Minimal ada 3 buah kenang dalam satu set. Dulu seperti ini semua. Ya. Nah, kemudian, ini yang tadi di dalam salah satu candi yang poin terakhir bahwa di dalam candi tersebut terdapat satu menyerupi kenang yang dipukul satu selaput ya menggunakan anak warna ini kurang lebih aplikasinya. Nah, kemudian, ini juga kenang ini menggunakan tali masukkan ke bahu. Ini kurang lebih simulasi yang fakta hari sekarang itu ya. Nah ini juga wujudnya masih ada sampai sekarang di kita. Kalau Anda tahu kesenian kesenian ronggeng gunung di daerah Ciamis, kenangnya masih satu. Kemudian, ini yang saya ceritakan di dalam candi-candi tersebut. Di sini saya sudah kasih nomor ya, ada bentuk kenang. Kemudian nomor 2 seolah-olah seperti bentuk kenang dan nomor 3 juga sama. Nah, kalau ini kenang apa namanya? Anda tahu? Kenang Jawa ya, kenang ciblon. Nah, kalau ini ya sama seperti ini kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan kenang pada karawitan. Kita bahas sekarang. Nah, Sunarto menjelaskan di dalam bukunya bahwa keberadaan wanita kenang sangat dominan pada beberapa penelitian perangkat ensemble karawitan Sunda, baik dalam karawitan mandiri, karawitan tari maupun karawitan teater. Kedudukan kenang pada karawitan mandiri, ini berfungsi untuk menjaga keutuhan musik melalui fungsi sebagai pengatur irama sajian, mengatur tingkatan embah yang disajikan serta dinamika yang disajikan. Jadi cukup kompleks fungsi kenang di dalam setiap sajian karawitan Sunda. Ini saya catat di dalam Sunarto tahun 2017 halaman kedua. Nah, di samping itu kenang juga berfungsi sebagai pemberi aksentuasi gerak atau penegas dari kebutuhan di luar aspek tempo, ya, irama dan dinamika, seperti aksentuasi gerak pada tari. Nah, atau gerak-gerak yang bersifat ekspresif, yaitu gerak-gerak yang bukan berbentuk koreografi, tetapi hanya gerak-gerak ekspresif keseharian yang disajikan di panggung. Nah, biasanya terdapat pada pertunjukan yang mengandung unsur drama. Selanjutnya adalah dengan melihat aspek tekstual dan kontekstual yang diutarakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan wanita kenang dalam karawitan Sunda berada pada tempat yang cukup strategis. Kemudian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jalannya sebuah sajian suatu perangkat karawitan Sunda. Ya. Hal tersebut dapat dipertegas dengan melihat perangkat-perangkat karawitan yang tidak menyertakan waditra kendang, tetapi mengadopsi konsep tabuhan kendang. Ya, misalnya, pada beberapa tabuhan waditra kacapi pada bagian akhir dari suatu frase atau akhiran kalimat tabuhan. Bahkan perkembangan kreativitas kacapi ada yang disebut dengan kacapi jaipo. Kemudian pola-pola tabuhannya mengadaptasi atau mentransformasikan ritme tabuhan. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa posisi kendang dalam karawitan Sunda ini cukup signifikan dan cukup memberikan dampak terhadap kesenian-kesenian yang lain, baik yang di dalamnya menggunakan instrumen kendang maupun tidak. Sesignifikan itu ya si kendang dalam karawitan Sunda. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai ragam tepak kendang apa saja yang terdapat dalam karawitan Sunda, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu ragam dalam konteks pembahasan ini dan apa itu tepak. Ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat, dijelaskan bahwa ragam adalah jenis suatu objek, dalam hal lain adalah jenis kendang yang terdapat dalam karawitan Sunda. Kemudian pengertian tepak adalah tepuk. Jadi tepak itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya adalah tepuk. Nah, jadi sebuah kegiatan manusia yang menggunakan kedua tangan sebagai media utamanya. Selanjutnya, kedua tangannya tersebut ditepukan
ke kedua membran yang terekat pada kendang. Setelah mengetahui pengertian dari kata ragam dan tepak, maka benang merah yang dapat diambil dari yang dimaksud dengan ragam tepak kendang dalam karawitan Sunda ini adalah jenis-jenis tepak kendang yang terdapat dalam karawitan Sunda. Nah, ada tepak kendang gelingan turul, kemudian tepak kendang tarik kursus, kemudian ada tepak kendang ketuk tilu, tepak kendang jaipongan, tepak kendang wayang golek, tepak kendang pencasilat, kemudian tepak kendang tari topeng Betawi, dan yang terakhir ada tepak kendang topeng Jawa. Nah, itulah hari ini pembahasan kita mengenai 4 aspek penting di dalam pengetahuan kendang Sunda. Teman-teman, ini adalah kurang lebih materi yang akan Anda sajikan ketika UTS atau UAS nanti. Nah, mungkin kita nonton dulu sebentar ya, supaya Anda tahu gambarannya seperti apa. Jadi nanti Anda akan melakukan praktek ini. Setelah kita pelajari teorinya secara keseluruhan, ini kurang lebih yang akan Anda pelajari untuk UAS UTS. Yang akan Anda sajikan ketika proses UTS dan UAS. Silahkan, barangkali teman-teman ada yang bertanya. Boleh? Boleh, silakan. Boleh. Perihal organologi yang ada dalam kendang itu sendiri apa mungkin, dan terus apakah ada pengaruh dari bahan yang digunakan? Baik, terima kasih. Perihal organologi, bahan yang digunakan. Sejauh ini, menurut informasi dan hasil penelitian kami, bahwa untuk instrumen kendang yang masih dikategorikan sebagai terbaik itu masih di kayu nangka. Kenapa? Jadi kayu nangka itu seratnya apa ya? Tidak terlalu besar, jadi tidak akan terlalu cepat rusak. Di samping warnanya bagus, kuning, jadi nggak harus diblitur juga warnanya sudah elok ya, sudah cantik, warnanya sudah kuning. Tapi harus yang sudah tua tentunya. Kalau yang masih muda, si warna kayunya itu belum terlalu kuning. Oke, cukup ya. Hari ini karena waktunya juga habis. Baik teman-teman, sebelum saya menutup perkuliahan ini, izinkan saya untuk menyimpulkan dulu pertemuan atau materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi Anda sebagai mahasiswa tidak hanya akan menyajikan instrumennya saja, aspek pengetahuan, literasi, kemudian analoginya harus jalan. Ya. Kenapa kami memberikan dulu pengetahuannya dari awal? Karena nanti kedepannya Anda hanya akan mempraktekkannya saja, seperti contoh video yang sudah tadi saya berikan. Anda juga harus menguasai sejarah singkatnya seperti apa, kapan kendang sudah masuk ke Jawa Barat, seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian pengertian kendang seperti apa dari sudut pandang etimologis, epistemologis, kemudian organologis dan sebagainya. Sejarah singkat seperti apa, kemudian yang terakhir tadi mengenai ragam dan fungsi kendang itu seperti apa. Nah, setelah Anda mengetahui semuanya, kami harapkan Anda selain bisa membuktikan, Anda juga bisa menjelaskan secara baik, minimal seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.